Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kuliah mengenai pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM. Sering diajukan pertanyaan, apa pengertian pelanggaran HAM itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu saya jelaskan sedikit sejarah konseptualisasi HAM itu sendiri yang memuncak pada masa masyarakat mulai berani untuk mempertanyakan kebijakan negara atau pemerintah yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini telah menjadi fakta sejarah. Misalnya dalam berbagai buku ditulis bahwa dalam masyarakat Inggris, di mana pemerintahnya adalah pemerintah kerajaan, telah diadakan perjanjian untuk memberi pengakuan kepada hak asasi manusia yang disebut dengan Magna Carta. Magna Carta itu piagam besar. Ini piagam yang menyangkut dengan embrio hak asasi manusia. Yang menjadi puncak dari pertentangan antara penguasa dengan masyarakat adalah ketika Raja Louis XVI di Prancis yang berkuasa secara absolut dijatuhkan oleh revolusi Prancis dan rajanya digantung sampai mati karena masyarakat sudah tidak tahan untuk menerima perlakuan dari kerajaan yang bersifat sangat represif. Oleh karena itu di dalam sejarah HAM terkenal deklarasi dari revolusi Prancis yang berjudul Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, deklarasi hak asasi manusia dan hak warga negara. Ini merupakan turning point dari jatuhnya pemerintah kerajaan Prancis dan terbentuknya Republik Prancis. Ini sebuah bukti sejarah di mana kekerasan yang dilakukan oleh negara telah melanggar hak asasi manusia secara masif. Sehingga istilah yang muncul kemudian adalah pelanggaran HAM yang bersifat vertikal ini menyebutkan bahwa negara itu sebagai state actor dari perbuatan pelanggaran HAM. Di samping itu juga dikenal peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi antara sesama warga masyarakat yang sifatnya horizontal. Tetapi ini skalanya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah, bahwa negara memang telah disalahgunakan oleh penguasa untuk melanggar hak rakyatnya sendiri. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi HAM-nya telah berhasil menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB
tanggal 10 Desember 1948, dan kemudian masyarakat internasional menganggap Deklarasi Universal HAM ini merupakan sebuah kemajuan yang dicapai bersama oleh seluruh bangsa dan disebut dengan istilah a common standard of achievement for all people and nation. Sejak itu, negara bangsa yang bersatu dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengikatkan diri untuk mematuhi piagam PBB dan juga Deklarasi Universal HAM ini, yang kemudian diikuti oleh berbagai perjanjian internasional. Nah, pada level negara, kita ambil contoh misalnya negara kita Indonesia. Kita juga mempunyai instrumen HAM, itu mulai dari Undang-Undang Dasar, tahap MPR, dan beberapa undang-undang. Dan boleh kita katakan semua undang-undang itu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian kita ingin menjawab apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia tadi. Secara umum, ada dua klasifikasi dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Yang pertama disebut dengan pelanggaran HAM yang berat, gross violation of human right. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, hanya ada dua macam yang diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional, di dalamnya itu diakui ada 4 macam bentuk pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Di luar dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma ini, banyak hak asasi manusia lain, sehingga pelanggaran HAM itu tidak hanya di dalam undang-undang yang disebutkan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000, tetapi juga pelanggaran terhadap berbagai hak yang ditetapkan dalam undang-undang yang lain dan juga dalam piagam HAM. Untuk Indonesia, tentu hak-hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab 10A tentang hak asasi manusia, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apa contoh pelanggaran HAM yang paling serius? Yang paling serius adalah pembunuhan, killing. Yang dimaksud dengan pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang tidak berdasarkan putusan hakim. Disebut dalam bahasa Inggris dengan extrajudicial killing. Jadi tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembunuhan dengan alasan-alasan yang tidak berdasar, ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang paling serius yang terjadi, siapapun yang melakukannya. Di dalam Undang-Undang 145 Pasal 28A dan Pasal 28B telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jadi hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup itu hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, kecuali dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat.
Karenanya kalau terjadi pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa putusan hakim yang menjadikan dasar bagi hukuman tersebut, maka itu merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius, yang melanggar hak hidup orang lain. Kalau kita melihat falsafah negara kita, Pancasila, dan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan, di mana kita mengakui adanya kedaulatan Tuhan, maka kita harus ingat juga bahwa kalau kita melakukan pembunuhan tanpa hak, tanpa alas hukum yang jelas, maka kita sebenarnya telah melanggar hak Tuhan. Karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu hanya Tuhan sebagai pencipta. Jadi manusia tidak boleh bertindak sebagai Tuhan yang mampu mengakhiri hidup seseorang. Pelanggaran HAM kedua yang juga sangat serius adalah penyiksaan. Torture. Nah, torture ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh aparatur negara yang melakukan penahanan atau penangkapan yang pada masa lalu ini terjadi di berbagai negara yang pemerintahannya itu bersifat represif. Namun demikian sekarang ini sudah jauh berkurang penyiksaan yang dilakukan oleh aparatur negara yang mengatasnamakan negara. Berkurangnya penyiksaan ini bukan berarti sudah hapus, tidak. Masih juga terjadi. Selama manusia ini tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung menyalahgunakan kedudukan, kekuasaan, abuse of power, maka ini akan menjadi sebab terjadinya penyiksaan terhadap orang-orang yang ditangkap dan orang-orang yang ditahan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang yang belajar hak asasi manusia, ikut memberikan kontribusi untuk menghentikan penyiksaan yang terjadi terhadap siapapun tanpa membedakan kebangsaan, etnik, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan politik, dan sebagainya. Ini harus adil. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan penyiksaan ini terhadap siapapun, karena siapapun tidak boleh disiksa. Penyiksaan ini menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan dan kehormatan orang. Sekian, terima kasih.